Clara dan Nana yang tengah melahap makanannya, sontak terkejut mendengar suara bariton tersebut. Seketika menolehkan wajahnya pada suara bariton yang didengarnya. "Tuan Adam," ucap Clara bersamaan. Sembari bergegas bangkit dari kursi kayu panjang yang didudukinya. "Tunggu," ucap Adam sembari memegang lengan Clara yang akan berjalan melewatinya. "Apalagi Tuan?" tanya Clara, tanpa memandang wajah Adam Sinclair. "Sepertinya kau sudah tenang, sekarang kita bisa bicara," ucap Adam. "Maaf, saya tidak ada waktu," ucap Clara. "Lihat aku jika kau sedang berbicara padaku," ucap Adam. "Lebih baik Anda melepaskan tangan Anda dari lengan teman saya. Anda menyakitinya Tuan," ucap Nana. "Anda tidak usah ikut campur," ucap Adam dingin. "Apa sebenarnya yang Anda inginkan?" tanya Clara, sembari memandang wajah Adam. "Apa yang bisa kau berikan?" tanya Adam. Ridho yang terkejut melihat sikap Adam pada Clara, membuatnya berjalan mendekat pada sang sahabat. "Dam, kamu ngapain?" tanya Ridho. "Lepaskan tangan wanita itu." "Kau tidak melihat wajahnya yang meringis," ucap Ridho. Kemudian Adam melepaskan cengkeraman tangannya dari lengan Clara. "Ikut aku," ucap Adam dengan nada dingin. Kedua netranya memandang wajah Clara dengan tatapan tajam. "Maaf, saya tidak bisa ikut Anda Tuan," ucap Clara, sembari melangkahkan kaki berjalan menjauh dari Adam. Keesokan harinya di saat Clara bekerja, Tasya mendatanginya di hotel. Kini mereka berdiri berhadapan di lobi hotel. "Anda mencari saya Nyonya?" tanya Clara dengan nada ramah. Tanpa menjawab pertanyaan Clara, kedua netra Tasya memandang wajah Clara dengan pandangan angkuh dan jijik terhadap Clara. Lalu tangannya terangkat. Plak! Sebuah tamparan yang keras mengenai wajah Clara. "Nyonya, apa yang Anda lakukan?" tanya Clara sembari memegang pipi kirinya. Terkejut dengan tamparan wanita yang ada di hadapannya itu. "Kau masih bertanya padaku?" tanya Clara. Plak! Sebuah tamparan mengenai pipi kiri Clara dengan sangat keras, sehingga ujung bibir mungil Clara terluka dan berdarah. "Dasar pelakor murahan!" teriak Tasya dipenuhi dengan amarah. "Apa maksud Anda Nyonya?" tanya Clara masih tak mengerti dengan wanita yang telah menamparnya dan berteriak padanya. "Kau masih tak mengerti?" tanya Tasya, sembari menarik rambut Clara dan menjambaknya. "Lepaskan Nyonya," ucap Clara, sembari berusaha melepaskan jambakan Tasya. "Melepaskanmu? Bermimpilah," kecam Tasya, sembari menyeret Clara. "Lepaskan Nyonya, sakit!" teriak Clara. "Melepaskanmu setelah kau meniduri suamiku." "Hah? Jangan pernah bermimpi!" teriak Tasya. Teriakan dan jambakan Tasya membuat seluruh pengunjung yang tengah berlalu lalang sontak terkejut, begitupun dengan para staf hotel. "Nyonya, maaf, jangan buat keributan di hotel ini," ucap resepsionis hotel berusaha melerai amarah Tasya. "Aku akan membuat keributan di sini jika kau tidak memanggil manajer hotel ini dan memecat wanita pelakor ini," bentak Tasya. "Hentikan Nyonya, saya bukan pelakor." "Saya tidak mengerti apa maksud Anda," ucap Clara sembari berusaha melepaskan jambakan tangan Tasya. "Bukankah itu Tasya top model di negara ini?" tanya salah seorang tamu hotel pada temannya. "Benar," jawab temannya. "Pelakor. Suami. Bukannya dia belum pernah menikah?" tanya salah seorang wanita. "Atau gosip tentang hubungannya dengan desainer itu benar adanya dan mereka telah menikah?" tanya salah satu wanita lagi. "Nyonya, lepaskan tangan Anda," ucap Clara, sembari memegang tangan Tasya. "Benar Nyonya,
Lebih baik Anda melepaskan jambakan tangan Anda atau saya akan menyuruh satpam hotel ini untuk menangkap Anda, ucap resepsionis hotel. Kalian pikir aku takut? Panggil bos kalian sekarang juga, ucap Tasya dengan angkuh. Nyonya Tasya, ucap Nana yang kini telah berada di samping Clara. Apakah Anda tidak malu jika nama baik Anda tercemar hanya karena keributan ini? Tanya Nana. Cih, siapa kau berani mendikteku? Tanya Tasya. Sejenak termenung mendengar perkataan Nana. Kemudian melepaskan jambakannya. Berhati-hatilah dengan wanita ini, dia adalah pelakor, perebut suami orang. Dia rela tidur dengan suami orang hanya demi uang, teriak Clara. Aku bukan pelakor Nyonya. Aku tidak pernah merebut suami siapapun. Teriak Clara. Kau masih mau berbohong? Tanya Tasya. Ingatlah Nona, jangan pernah mendekati lelakiku. Jika kau masih mendekatinya kau akan tahu akibatnya, ancam Tasya. Ini baru awal, ucap Tasya. Sembari memandang tajam wajah Clara. Kemudian dengan angkuhnya melangkah kaki berjalan keluar dari lobi hotel. Ucap Nana. Sembari mengelus bahu Clara dengan lembut. Aku bukan pelakor, ucap Clara. Kedua netranya memandang setiap rekan kerjanya dan juga karyawan hotel yang lainnya yang tengah memandang wajah Clara dengan pandangan mencemooh. Polos, lugu, tapi pelakor, ucap salah seorang karyawan hotel dengan nada mencemooh. Kalian salah paham. Aku bukan pelakor, ucap Clara. Clara, kamu dipanggil manajer hotel, ucap salah seorang karyawan hotel. Baik Mbak, ucap Clara. Aku antara, ucap Nana. Dengan langkah lesu Clara melangkahkan kaki berjalan bersama Nana menuju lift hotel yang akan membawanya ke ruangan manajer hotel. Berita tentang Tasya sangat cepat tersebar. Hingga keesokan harinya, tepat jam 7 pagi. Adam yang tengah membaca sebuah surat kabar. Sontak terkejut membaca sebuah artikel tentang Tasya yang tengah menjambak rambut seorang wanita. Kedua netranya menyipit memandang seorang wanita yang tertunduk akibat jambakan tangan Tasya. Sepertinya aku mengenal wanita ini. Tanya Adam dalam benaknya. Mungkin aku salah lihat, ucapnya lagi dalam benaknya. Pelakor. Suami. Tanya Adam dalam benaknya sembari menggelengkan kepalanya. Suami mana yang diakuinya? Aku. Tidak mungkin, ucap Adam. Sembari melemparkan surat kabar tersebut ke atas meja. Lalu bangkit berdiri dari sofa yang didudukinya. Lebih baik aku pergi bekerja. Terserah dia akan melakukan apapun, aku sudah tidak peduli, ucap Adam. Sembari melangkahkan kaki berjalan keluar dari mansionnya, menuju halaman di mana mobilnya terparkir. Waktu pun terus berlalu 2 hari sejak kejadian itu. Clara yang telah dipecat dari hotel tempatnya bekerja. Duduk di sebuah kursi taman kota, melepaskan lelah setelah berjalan kaki mencari pekerjaan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku membiayai hidupku dan janinku, ucap Clara. Sembari mengelus perutnya yang masih terlihat rata. Sudah beberapa hotel dan perusahaan aku masuki, tetapi tak ada satupun lowongan. Bahkan toko dan rumah makan pun sudah aku masuki tetapi mereka tak membutuhkan karyawan, ucap Clara. Sembari menghela nafas panjang. Kemudian melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah sore, ucap Clara. Sembari bangkit berdiri dari kursi taman. Lebih baik aku pulang, ucap Clara. Tanpa Clara sadari 2 orang pria sedari tadi mengikutinya. Lalu salah satu dari pria itu mengulurkan tangannya yang terdapat sebuah sapu tangan, kemudian membekap mulut dan hidung Clara menggunakan sapu tangan tersebut. Teriak Clara terkejut, lalu tubuh Clara pun terkulai lemas tak sadarkan diri.
Ayo, cepat bopong wanita ini, ucap pria yang membekap Clara sembari mengedarkan pandangnya di sekeliling taman kota yang sepi. Kemudian kedua pria itu membopong tubuh Clara dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil Kijang Avanza hitam. Setelah mereka masuk ke dalam, mobil pun melaju dengan kecepatan tinggi menuju suatu tempat. Di gelapnya malam di sebuah rumah tua dalam hutan. Clara duduk di sebuah kursi dalam keadaan terikat dengan kedua netra yang masih terpejam akibat obat bius pada sapu tangan yang dibekapkan pada hidung dan mulutnya. "Siram dia dengan air," ucap seorang wanita dengan nada dingin. Biur. Clara pun disiram oleh satu ember air. Sontak Clara terbangun sembari berteriak terkejut. Kedua netranya memandak sosok wanita bertopeng yang tengah memandangnya dengan tatapan tajam. Kemudian mengalihkan pandangannya pada tiga orang pria bertubuh kekar dengan wajah yang sangat menyeramkan. "Siapa kalian? Mengapa kalian membawaku ke sini dan mengikatku seperti ini?" tanya Clara. "Dasar pelacur murahan tak tahu diri. Pelakor perebut suami orang," bentak wanita yang memakai topeng. "Siapa kau?" tanya Clara. "Aku bukan wanita murahan dan bukan pelakor. Mengapa kau mengatakan itu? Aku tidak mengenalmu," seru Clara. "Diam," bentak wanita itu. Plak. Sebuah tamparan dilayangkan pada pipi Clara. "Ark!" terdengar teriak kesakitan dari Clara. "Apa salahku pada kalian?" tanya Clara sembari berusaha melepaskan ikatan tangannya. "Kau sangat bersalah brengsek," teriak wanita bertopeng itu. "Aku tidak mengenalmu," ucap Clara. "Tolong lepaskan aku," ucap Clara lagi. "Melepaskanmu?" tanya wanita itu, sembari tertawa terbahak-bahak. "Sampai kiamat pun aku tidak akan pernah melepaskanmu," ucap wanita bertopeng. Di sela tawa bahakannya, baf! Sebuah tendangan mengenai perut Clara. "Ark!" terdengar teriak kesakitan dari Clara. "Tolong jangan tendang perutku," ucap Clara memohon. "Aku mohon lepaskan aku," ucapnya lagi. "Melepaskanmu? Jangan berharap," ucap wanita bertopeng itu. "Bawa dia ke tengah hutan, habisi dia," perintah wanita tersebut pada anak buahnya. Sembari tersenyum sinis. Lalu anak buah wanita itu pun membuka ikatan Clara dari kursi kayu yang diduduki Clara. "Jalan," ucap anak buah wanita bertopeng, sembari mendorong tubuh Clara, sehingga tubuhnya jatuh tersungkur di lantai tanah gudang tua. "Berdiri," bentak wanita tersebut. Baf! Sebuah tendang mengenai kaki Clara. Sembari menahan sakit pada perutnya dan juga ngilu pada wajahnya, Clara bangkit berdiri dengan langkah terlatih berjalan keluar dari dalam gudang. Sesampainya di luar gudang tua, kedua netranya memandang kegelapan hutan. "Jalan," bentak salah seorang anak buah wanita bertopeng. "Kalian akan membawaku kemana?" tanya Clara. "Diam dan jalan," bentak salah satu anak buah wanita bertopeng. Di bawah penerangan lampu senter anak buah wanita bertopeng, Clara berjalan terseok-seok. "Aku harus kabur dari sini," ucap Clara dalam benaknya. "Ya Tuhanku, tolonglah hambamu ini," ucap Clara. Berdoa dalam benaknya. Kerak. Terdengar suara ranting yang patah seperti ada yang menginjaknya. Kerak. Terdengar lagi untuk yang kedua kalinya. Mendengar suara patahan ranting, ketiga pria anak buah dari wanita bertopeng memalingkan wajahnya, sembari mengarahkan senter mereka pada arah suara. "Seperti ada yang menginjak ranting itu," ucap salah seorang anak buah wanita bertopeng. "Benar," jawab salah seorang lagi. "Jangan-jangan binatang buas," ucap salah seorang anak buah wanita bertopeng. "Lebih baik kalian periksa," ucap wanita bertopeng. "Baik Nyonya," ucap salah seorang anak buah wanita bertopeng.
Di saat ketiga anak buah wanita bertopeng itu beranjak memeriksa sumber suara. RGGH. Clara menggigit tangan yang mencengkeram lengannya dengan sangat keras. Terdengarlah teriak kesakitan dari wanita bertopeng itu. Sembari melepaskan cengkeramannya pada tangan Clara. Lalu Clara berlari dengan cepat. "Sial! Dia kabur!" teriak wanita bertopeng. "Sial! Giginya sangat tajam," ucap wanita bertopeng sembari menyenter bekas luka gigitan pada lengannya. Mendengar teriakan wanita bertopeng, ketiga anak buahnya bergegas berlari menghampiri wanita bertopeng itu. "Kalian kejar dia. Bukan melihatku saja," bentak wanita bertopeng. Ketiga anak buahnya pun berlari mengejar Clara bersama wanita bertopeng. "Kemana dia?" tanya wanita bertopeng. Sembari terus menyusuri jalanan hutan. "Cepat sekali dia larinya," ucap salah seorang anak buah wanita bertopeng. "Sebelum pagi kalian harus sudah menemukannya. Jika kalian tidak menemukannya maka kalian akan mendapatkan akibatnya," bentak wanita bertopeng dengan nada dipenuhi amarah. Sementara itu Clara yang berlari terseok-seok, tak jarang terjatuh ke tanah ketika tersandung kayu ataupun ranting yang menghalangi langkahnya. Menembus rumput ilalang yang tinggi. Tanpa memperdulikan gelapnya hutan, Clara terus berlari hingga sampai di sebuah tepian jurang yang tak terlihat oleh kedua netranya. Terdengar teriakan darinya ketika kakinya terpeleset. "Tolong!" teriak Clara. Sembari mencengkeram tepian jurang. "Siapapun yang ada di sana, tolong aku!" teriak Clara. Mendengar suara teriakan Clara, seketika wanita bertopeng dan ketiga anak buahnya menghentikan langkahnya. "Itu pasti suara wanita itu," ucap wanita bertopeng. "Ayo," ucapnya lagi. Wanita bertopeng dan ketiga anak buahnya bergegas melanjutkan langkahnya mencari arah sumber suara. "Tolong!" teriak Clara. "Tolong aku," ucap Clara lemah. Sembari terisak. "Siapapun yang ada di sana tolong aku," ucap Clara terdengar semakin lemah. Kedua tangannya tak mampu lagi menahan tubuhnya yang bergelantungan. Tak lama kemudian 4 buah lampu senter menyenteri kedua netranya sehingga cahaya lampu senter tersebut menyilaukan kedua netra Clara. Terdengarlah tawa yang keras dari wanita bertopeng itu. Kemudian kaki kanannya menginjak tangan Clara. "Ark!" terdengar teriakan Clara. "Kau pikir akan selamat?" tanya wanita bertopeng itu sembari tersenyum sinis. "Tolong aku," ucap Clara menghibah. "Menolongmu? Baiklah, aku akan menolongmu," ucap wanita bertopeng itu. Sembari menyeringai di balik topeng yang dikenakannya. "Enyahlah kau! Dasar pelakor!" bentak wanita bertopeng itu sembari menendang telapak tangan Clara yang tengah memegang tepian jurang. "ARGGH!" Terdengarlah teriakan yang panjang dari Clara ketika kedua tangannya terlepas dari pegangannya dan tubuhnya melayang jatuh ke bawah. "Hahaha!" Terdengarlah tawa terbahak-bahak dari wanita bertopeng dan ketiga anak buahnya dengan sangat keras di hutan dan gelapnya malam. Keesokan pagi seorang pecinta alam berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat sosok tubuh tergeletak. Bergegas berjalan menghampiri sosok tubuh tersebut. "Ya Tuhan," ucap pria tersebut. Sembari memegang pergelangan tangan Clara. "Nadinya masih ada walaupun sangat lemah," ucap pria itu. Lalu meraih tubuh Clara dan membawanya ke dalam gendongannya. Kemudian bergegas berlari sembari menggendong tubuh Clara. Setelah menempuh 5 jam perjalanan pria itu pun sampai di sebuah perkampungan. "Pak, tolong wanita ini!" teriak pria tersebut. Pada seorang bapak yang tengah melintas sembari menggunakan sepeda motor. Mendengar teriakan pria itu, bapak pengendara motor tersebut menghentikan motornya. "Astaga Tuan, wanita ini kenapa?"
Tanya bapak tersebut. Saya menemukannya di tengah hutan Pak, jawab pria pecinta alam itu. Kita bawa ke puskesmas saja Tuan, ucap bapak pengendara motor. Ayo Pak, ucap pria pecinta alam sembari bergegas menaiki motor sang bapak. Kemudian motor pun melaju dengan kecepatan tinggi menuju puskesmas. Sesampainya di puskesmas, pria itu bergegas turun dari motor sembari menggendong tubuh Clara. Dokter, teriak pria tersebut. Tolong wanita ini, teriaknya lagi. Mendengar teriakan pria pencinta alam tersebut, dokter puskesmas dan suster mendatanginya sembari mendorong brangkar. Kenapa dengan wanita ini? Tanya sang dokter puskesmas. Cepat baringkan di atas brangkar, ucap sang dokter. Kemudian pria itu pun membaringkan tubuh Clara di atas brangkar tempat tidur puskesmas. Lalu suster dan dokter bergegas mendorong brangkar menuju ruang UGD puskesmas. Sesampainya di ruangan tersebut, dokter itu pun memeriksa Clara. 30 menit kemudian dokter itu pun keluar dari ruangan UGD puskesmas. Bagaimana keadaan wanita itu dok? Tanya pria pecinta alam. Kita harus membawanya ke rumah sakit besar di kota, ucap sang dokter. Dilihat dari kondisi pasien dan apalagi dia tengah mengandung, ucap sang dokter. Menghentikan kalimatnya, terdengarlah helaan nafas panjang darinya. Sepertinya wanita ini memiliki 2 nyawa, ucap sang dokter. Ya Tuhan, ucap pria pecinta alam. Seketika rasa iba merasuk ke jiwanya. Aku akan mengurus semuanya, ucap pria pecinta alam. Sembari bergegas melepaskan tas ransel dari belakang punggungnya. Lalu membuka tas tersebut dan mengambil sebuah benda pipih dari dalam tasnya. Kendalanya jarak tempuh dari kampung ini ke kota sangat jauh dan wanita ini harus segera mendapatkan pertolongan, ucap sang dokter. Dokter tenang saja aku akan membereskan masalah jarak, ucap sang pecinta alam. Sembari berjalan keluar dari ruangan periksa UGD puskesmas. 10 tahun telah berlalu, seorang anak berusia 9 tahun berlari menuju sebuah mobil sport berwarna kuning. Terlihatlah seorang wanita cantik yang tengah berdiri di depan pintu mobil sembari menyandarkan belakang tubuhnya pada pintu mobil. Terlihatlah senyum di wajahnya yang cantik. Adriano, jangan berlari seperti itu, seru wanita tersebut. It's okay mommy, aku tidak akan terjatuh, ucap anak berusia 9 tahun tersebut yang ternyata bernama Adriano. Sembari menghentikan larinya di depan sang momi. Mengulurkan tangannya, salim pada sang momi. Bagaimana pelajaranmu hari ini? Tanya wanita cantik tersebut. Sembari tersenyum lebar pada sang putra. Sangat mudah, jawab Adriano, sembari tersenyum memamerkan giginya yang putih pada sang momi. Anak pintar, ucap wanita itu. Ayo, sekarang kita pulang, ucap wanita itu. Sembari membuka pintu mobil. Oke momi, ucap sang putra. Sembari membuka pintu mobil. Setelah memasuki mobil, wanita cantik itu pun melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju sebuah mansion nan megah.